Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi saya dengan Arif di channel Arif Melaku. Ya teman-teman, ini selama bulan suci Ramadan saya kayaknya baru pernah nih teman-teman bikin video lagi, bikin vlog ya teman-teman. Nah ini tapi ini sayangnya saya bikin vlognya ini sudah menjelang akhir bulan Ramadan. Nah ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu spot terbaru di Kota Purwokerto teman-teman, namanya Jalan Bung Karno. Nah ini teman-teman, ini saya akan melewatkan ke Jalan Bung Karno, dan disitu ada beberapa tempat seperti Menara Pandang dan Madang Maning Park. Nah ini teman-teman, saya masuk ke Jalan Bung Karno. Ini nanti disambut dengan jembatan dengan lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Nah ini sebenarnya saya sudah pernah buatkan videonya teman-teman, tapi saya jalan kaki ya teman-teman, jalan pagi. Nah ini banyak yang bermain skuter ya, skuter elektrik. Jadi untuk informasi teman-teman, Jalan Bung Karno ini baru dibuka di tanggal 27 April kemarin teman-teman, 27 April 2022. Nah ini lajurnya ini belum digunakan semuanya ya teman-teman ya. Yang digunakan itu adalah lajur sebelah kanan ya teman-teman, untuk kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Yang sebelah kiri itu khusus kendaraan non bermotor teman-teman. Nah itu teman-teman menara pandangnya, dan itu ada bangunan masjid 1000 bulan, tapi itu belum jadi ya teman-teman, tinggal finishing. Nah ini itu untuk menara pandangnya, itu sudah dibuka untuk umum ya teman-teman ya, masih gratis sampai tanggal 30 April besok. Dan tapi teman-teman harus download dulu aplikasi Dolan Banyumas di Play Store ya teman-teman. Nanti saya tunjukin caranya teman-teman. Nah itu informasinya, satu hari itu batas kuotanya itu adalah 1000 orang teman-teman. Jadi teman-teman harus cepet-cepetan ya teman-teman ya. Nah itu ramai sekali teman-teman. Ini kendaraan pada jalannya pelan ya, karena ingin menikmati suasana Jalan Bung Karno teman-teman. Nah ini teman-teman, itu antriannya. Kemarin saya coba masuk teman-teman, kemarin sore, tapi itu dibukanya itu ternyata di jam 3 sore teman-teman. Nah ini depan teman-teman, ini ada pusat kuliner terbaru ya di Kota Purwokerto, namanya itu adalah Madang Maning Park. Nah itu teman-teman, teman-teman yang mau nyobain monggo silakan. Saya sih belum pernah nyoba teman-teman, belum ada waktunya sih. Kapan-kapan lah tak nyobain. Nah ini teman-teman, Madang Maning Park ini sudah terisi oleh beberapa tenan-tenan ya teman-teman ya. Nah ini di sini juga rame buat nongkrong-nongkrong nih ya teman-teman ya. Anak-anak muda nih pada nongkrong-nongkrong di sini, ngabuburit. Nah ini ternyata lajurnya yang sebelah selatan ini sudah dibuka semua ya teman-teman ya, sampai batas tadi tuh Madang Maning Park. Nah tapi ini masih satu arah ya teman-teman ya, dari arah SMP 1 menuju ke selatan Jalan Gerilya. Tapi kalau yang dari Jalan Gerilya sampai ke utara SMP 1 itu belum dibuka ya teman-teman.
Nah ini jalannya menyempit ya teman-teman, karena ini pagarnya belum dibuka semua teman-teman. Nah ini teman-teman, tembusnya itu di Jalan Gerilya, tepatnya di sebelah perumahan Tanjung Elok. Nah ini teman-teman, waduh ini kalau perempatan sini memang terkenal macet ya teman-teman ya. Apalagi ini sudah memasuki musim mudik ya teman-teman ya. Jadi memang antriannya cukup banyak teman-teman. Saya tak muter teman-teman, nanti ini saya mau arahkan teman-teman itu keliling kota Purwokerto di sore hari, ngabuburit lah ya teman-teman ceritane. Nah ini saya sudah sampai di perempatan Tanjung teman-teman. Waduh ini macetnya luar biasa teman-teman, nggak tahu-taunya ya. Sangat-sangat jarang sekali nih macet kayak gini teman-teman. Padat merayap. Nah ini memang H+3 teman-teman, H-3 sebelum lebaran. Ini jadi memang sudah memasuki libur lebaran ya, dari tanggal 29 kemarin. Ini terang sore juga ya teman-teman ya, sore hari, terus cuacanya cerah, jadi sangat-sangat mendukung buat jalan-jalan, buat ngabuburit teman-teman. Orang-orang pada keluar, jadi jalanannya ramai nih teman-teman. Ini nanti saya sebentar lagi akan melewati Taman Makam Pahlawan Tanjung ya teman-teman. Nah di sini juga salah satu sentra kuliner teman-teman, sentra kuliner untuk selama bulan Ramadan teman-teman. Nah ini kalau lewat jalan sini teman-teman, ini ya begini suasananya teman-teman. Lalu lintasnya padat merayap karena banyak pedagang-pedagang dadakan ya teman-teman, yang menjual makanan minuman untuk berbuka puasa ini, seperti di kanan ini, dan ini di bahu jalan teman-teman. Nah ini saya sampai di kawasan pertigaan Sawangan teman-teman. Nah ini kanan teman-teman, ini banyak sentra oleh-oleh khas Purwokerto, yaitu keripik, tempe, dan mendoan teman-teman. Nah ini teman-teman kalau yang berasal dari luar kota pengen membawakan oleh-oleh buat keluarga yang ada di rumah, monggo silakan mampir ke daerah Sawangan teman-teman. Nah ini sayangnya ini cuaca lalu lintasnya lagi macet ya teman-teman ya. Ini saya belok kiri aja lah, jangan belok kanan. Kalau belok kanan ke arah alun-alun kayaknya tambah macet.
Waduh, parah sekali macetnya. Nah teman-teman, kayaknya saya nggak bisa belok kanan ke arah Jalan Bank ya teman-teman. Ini macetnya parah kayak gini teman-teman. Nih jarang-jarang sekali nih, jarang-jarang banget nih Purwokerto kayak gini. Nah ini kita lurus aja ya teman-teman ya. Kita melewati underpass. Nah ini nanti underpass saya bisa ambil lurus nggak ke stasiun ini, ke arah stasiun. Nah ini saya akan arah lurus ya teman-teman ya, ke arah jalan stasiun. Ini sore hari teman-teman, cuacanya cerah, jadi orang-orang pengennya keluar jalan-jalan ngabuburit ya. Terus ditambah lagi ini sudah memasuki libur lebaran teman-teman. Nah ini saya muternya agak lumayan jauh nih teman-teman. Tadi saya rencananya tuh, niatnya saya dari pertigaan Sawangan itu saya mau ke kanan, ke arah alun-alun, Jalan Masjid dan Jalan Gatot Subroto. Nah ini tapi karena tadi kondisi lalu lintasnya yang macetnya lumayan parah teman-teman, jadi saya muternya agak jauh sampai ke stasiun Purwokerto teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya sudah masuk Jalan Pemuda teman-teman. Nah ini nanti biasanya di depan nih, di perempatan Jalan Masjid itu macetnya juga lumayan parah teman-teman. Nah itu baru saya bilang udah lewati. Teman-teman, saya masuk Jalan Gatot Subroto teman-teman. Nah ini kalau di sini lumayan lenggang lalu lintasnya. Cuma nanti nih di depan SMA 2 nih teman-teman, mulai padat lagi karena di depan SMA 2 juga banyak pedagang dadakan yang menjual aneka macam makanan untuk berbuka puasa teman-teman. Nah ini teman-teman, ini saya sudah sampai di depan SMA 2 teman-teman. Nah ini di kiri jalan teman-teman. Kalau yang mau nyari takjil di dekat daerah SMA 2, monggo silakan. Nah ini saya sampai di Tugu Lilin teman-teman. Nah
Nah, ini ikonnya Kota Purwokerto, Tugu Lilin namanya teman-teman. Nah, ini kanan ada gedung Bank Indonesia, kiri ini ada gedung Bakorwil teman-teman. Terus ini ada Bank Jateng, terus ini ada Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM. Nah, ini teman-teman kalau yang mau bikin SIM A, SIM B, SIM C bisa di situ teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Ini juga saya sekalian mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Saya mohon maaf apabila selama saya membuat video di YouTube atau ngevlog saya ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan buat teman-teman sekalian, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke teman-teman, saya akhiri videonya sampai di sini. Buat teman-teman yang suka dengan video saya ini, monggo silahkan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video seputar jalan-jalan saya, seputar melaku-melaku saya di sekitaran Kota Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan sekitarnya. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.